benar-benar membuktikan dan memberikan kesejahteraan, atau ini semua hanya investasi bodong untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. 2. Rampingkan segala anggaran, tidak ada tunjangan-tunjangan ini itu, tunjangan beras dan lain sebagainya, dan rampingkan jumlah anggota DPR. Bersihkan DPR dari pengkhianat-pengkhianat rakyat, pengkhianat-pengkhianat bosnya sendiri. Potong semua anggaran yang tidak urgent untuk kesejahteraan masyarakat. Rapat-rapat kunjungan kerja ke luar negeri, aktual, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Hentikan budaya gila hormat, karena kalian semua adalah karyawan. Bertingkahlah seperti karyawan. 3. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR ataupun anggota BUMN. Tidak ada lagi penghargaan terhadap pengkhianat bangsa yang merampok kekayaan rakyat. 4. Hapuskan semua perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan antara rakyat dan parlemen, yang membuat parlemen mati empatinya dan tidak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Contohnya, bayar pajak tidak boleh lagi ditanggung oleh APBN, harus ditanggung oleh individu. Kita tidak mau lagi melihat ada pengawalan khusus terhadap anggota parlemen. Mereka harus bertingkah layaknya masyarakat. Semua hidup kita urgent, apalagi kita yang bayarin gaji kalian dan infrastruktur dan operasional keberlangsungannya negara ini. Kita yang lebih penting dibanding kalian. Transportasi, tidak ada tunjangan mobil, cukup tunjangan untuk naik transportasi umum. 4. Hapuskan pensiunan seumur hidup bagi para anggota-anggota DPR yang masa kerjanya hanya 1 periode. Kita tidak mau lagi membayari mereka sampai akhir hayat kalau memang mereka tidak mau mengabdi dengan tulus kepada masyarakat. Kedepannya, kita mau KPK atau BPK untuk meninjau dan memeriksa harta dari segala anggota DPR, dan kita mau transparansi yang besar-besaran. Semua rapat-rapat diskusi kita mau itu ditunjukkan live secara online ke rakyat. Bahkan kalau bisa, rakyat harus selalu boleh masuk ke gedung DPR untuk mendengarkan dan melihat apa yang karyawannya sedang lakukan. 5. Tunjangan gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain, total take home pay, total yang bisa kalian bawa pulang, tidak boleh melebihi 5 kali upah minimum UMR nasional dari masyarakat. Harus jelas kemana setiap anggaran-anggaran ini, dan kita mau jelas berapa yang diterima. Tidak boleh lagi ada kesimpang siuran yang berkata ada yang menerima segini, segitu, dan lain sebagainya. Harus jelas berapa yang diterima sebagai take home pay, kita harus tahu itu. 6. Tetapkan KPI, Key Performance Indicator, yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Berapa RUU yang harus kalian sahkan, berapa RUU prioritas, dan lain sebagainya, harus dengan aturan yang jelas. Kedepannya, evaluasi dan pecat anggota-anggota yang tidak bisa bekerja dengan benar, yang tidak datang saat-saat rapat, yang tidak bisa menghasilkan RUU yang diminta oleh rakyat. Laporkan semua progress, achievement, challenges secara berkala kepada rakyat. Kita berhak tahu apa yang terjadi di dalam ruang DPR. 7. Audit secara menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas. Kalian bisa tahu apa yang kira-kira mau diambil untuk ini, tapi BUMN kita rugi puluhan triliun setiap tahun. Satu BUMN. Banyak BUMN-nya, berapa ratus triliun yang dirugikan oleh BUMN ini. Benar-benar tidak capable dalam memanage usaha badan milik negara. Karena komisarisnya hanyalah untuk tukar-tukaran kursi, negosiasi, kekuasaan dari partai politik, tapi bukan diisi oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya. 8. Sebentar. Ini ngomongin soal BUMN. Pantesan gue dulu pernah sempat nonton sebuah video konten di mana Pak Deddy Mulyadi itu mendatangi sebuah mini pom bensin. Apa sih pom bensin yang eceran itu, guys? Mini pom bensin ya namanya ya. Itulah pokoknya ya. Itu untungnya kan tipis tuh, penjual eceran tuh cuman 1.000 perak kalau tidak salah 1 liter, ya kan? Tetapi aneh bin ajaib, untungnya sedikit, cuma 1.000 perak, tapi untung pasti wawancara. Untung Pak, alhamdulillah 1.000 walaupun tipis. Tapi kan kalau misalnya sehari misalnya ngabisin 200 liter, berarti kan 200.000. Itu untung. Ya. Tetapi aneh dengan BUMN kita, ini kita bicara soal BUMN Pertamina contoh ya gitu. Selalu merugi. Di sini akhirnya dibahas dan masuk kategori tuntutan dari masyarakat yang diwakili oleh Mbak Salsa. Gokil. Batalkan rencana kenaikan pajak yang sudah sangat memberatkan masyarakat, termasuk rencana kenaikan BPJS kepada masyarakat. Berhenti mencekik dan memeras kita. Saatnya kalian bekerja. 9. Adili pembunuh pahlawan kita, Afan, seberat-beratnya. Aparat harus tahu konsekuensi apabila mereka menggunakan power di jalan yang salah. Negara harus menanggung dampak dari semua ini, karena semua ini terjadi karena kegagalan kalian.